Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Cairnisa dengan NPM 23150610022 dari kelas PSTIB. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan mengenai resolusi logika predikat. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian resolusi logika predikat. Resolusi logika predikat adalah metode inferensi dalam logika predikat yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran suatu klaim dengan mencari kontradiksi dalam kumpulan klausa yang diberikan. Bertujuan untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu klaim berdasarkan premis yang ada. Selanjutnya, elemen utama pada resolusi logika predikat. Yang pertama ada predikat. Predikat adalah fungsi atau relasi yang menghubungkan satu atau lebih argumen untuk membentuk pernyataan logis. Contohnya, Px menyatakan bahwa X memiliki sifat P, yang kemudian ada Q, X, Y, menyatakan hubungan antara X dan Y. Yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah simbol yang mewakili objek tertentu dalam domain pembicaraan. Contohnya adalah A, B, atau C. Yang ketiga ada variabel. Variabel adalah simbol yang dapat mewakili berbagai elemen dalam domain. Contohnya X, Y, atau Z. Yang terakhir 4 ada kuantor. Kuantor adalah simbol yang menunjukkan ruang lingkup variabel. Yang pertama ada kuantor universal yang menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam domain. Contohnya, for all X, Px. Berarti semua X memiliki sifat P. Yang kedua ada kuantor eksistensial yang menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhi pernyataan. Contohnya, for some X, Px, berarti ada setidaknya satu X yang memiliki sifat P. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Hidayat, NPM 23150611122. Oke, kemudian masuk kepada proses resolusi. Yang pertama itu ada clausification, yaitu mengonversi semua pernyataan logika predikat ke dalam bentuk konjungsi normal yang merupakan konjungsi dari disjungsi literal. Kemudian yaitu unifikasi, yaitu proses menemukan substitusi yang membuat dua literal yang dibandingkan menjadi identik. Proses resolusi yaitu melibatkan aturan inferensi untuk menghasilkan klausa baru dari dua klausa yang memiliki literal yang saling berkomplement. Proses resolusi dalam logika predikat adalah teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan logika predikat. Ini melibatkan langkah-langkah seperti penyimbangan antara ekspresi logika predikat, menggabungkan aturan inferensi, dan menggunakan resolusi untuk mencari tautologi atau kontradiksi. Langkah-langkah tersebut dapat melibatkan pemecahan masalah, manipulasi simbolik, dan penerapan aturan logika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 23150611014. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu normal prenex. Nah, normal prenex atau biasa yang disebut prenex normal form atau PNF adalah bentuk standar dari rumus logika predikat di mana semua kuantor ditempatkan di depan atau awalan dari ekspresi logika bebas kuantor. Nah, kuantor ini ada dua macam, yaitu kuantor universal yang biasa disimbolkan dengan huruf A terbalik, yang artinya menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam domain. Nah, kuantor yang kedua yaitu kuantor eksistensial atau simbolnya yaitu E terbalik, yang menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhi pernyataan. Nah, di sini ada bentuk umum normal prenex yaitu Q1X1, Q2X2, Q3X3 sampai Qnxn. Kemudian ada rumus matriks yaitu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah,
Di sini juga ada komponen bentuk PNF, yaitu yang pertama kuantor atau QI. Nah, setiap kuantor ini bisa berupa kuantor universal atau kuantor eksistensial. Nah, kuantor ini menentukan ruang lingkup dari variabel yang terkait, menyatakan apakah pernyataan berikutnya berlaku untuk semua elemen dalam domain, atau ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhinya. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau XI. Setiap XI adalah variabel yang terikat oleh kuantor, yaitu QI. Nah, setiap XI adalah variabel yang terikat oleh kuantor QI. Nah, variabel ini berada dalam ruang lingkup kuantor yang muncul sebelumnya dan hanya berlaku dalam bagian matriks. Nah, yang ketiga, yaitu bagian matriks itu sendiri, yang disimbolkan dengan huruf A, kemudian diikuti oleh variabel-variabel. Nah, A sendiri adalah rumus bebas kuantor yang disebut matriks, yang terdiri dari predikat-predikat yang menghubungkan variabel-variabel, yaitu X1, X2, X3, sampai seterusnya. Nah, matriks ini mengandung predikat dan operator logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Namun tidak mengandung kuantor lagi karena semua kuantor sudah dipindahkan ke bagian depan. Perkenalkan, nama saya Elisa Aryani dengan NPM 23550610006. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang skolemisasi. Jadi, skolemisasi adalah proses penghapusan semua kuantor eksistensial agar menjadi WFF dengan bentuk standar skolem. Selanjutnya di sini terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu ubah WFF ada X sehingga PX menjadi bentuk standar skolem. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama yaitu perhatikan di sini tidak terdapat kuantor universal di sebelah kiri kuantor eksistensial, sehingga WFF-nya menjadi P dalam kurung D, yang dimana D adalah suatu individual atau whiteness yang memiliki properti P. Kemudian pada contoh yang kedua, ubah WFF berikut menjadi bentuk standar skolem. Sini terdapat untuk setiap X, untuk setiap Y, kemudian ada Z sehingga untuk setiap U, negasi A dalam kurung XYZ, atau C dalam kurung UZ, dan negasi B dalam kurung Y atau C dalam kurung U, Z. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan variabel yang diikat oleh kuantor universal di sebelah kiri kuantor eksistensial, yaitu X dan Y. Selanjutnya, hapus kuantor eksistensial. Karena kuantor eksistensial mengikat variabel, maka diganti dengan F dalam kurung X, Y. Sehingga WFF menjadi untuk setiap X, untuk setiap Y, untuk setiap U, negasi A dalam kurung X, Y. Kemudian yang Z-nya tadi diganti dengan variabel F dalam kurung X, Y, atau C dalam kurung U, Z-nya diganti dengan variabel F dalam kurung X, Y, dan negasi B dalam kurung Y atau C dalam kurung U, variabel F, X, Y. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Firdaus, NPM 231561118 dari kelas TIB. Ini saya akan menerangkan tentang himpunan klosa. Himpunan klosa adalah koleksi dari klosa-klosa yang digunakan untuk menyederhanakan dan memecahkan masalah logis. Biasanya digunakan dalam bentuk normal konjungtif, di mana keseluruhan himpunan klausa dianggap sebagai konjungsi dari klausa-klausa individual. Logika predikat yang sudah dalam bentuk standar skolem dapat ditulis dalam bentuk himpunan klausa dengan cara menghapus kuantor universal. Penghapusan kuantor universal dilakukan karena tidak diperlukan lagi, karena semua variabel dan fungsi yang ada semuanya diikat oleh kuantor yang sama, yaitu kuantor universal. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hadi Amrul dengan NPM 231561178. Kesimpulan dari resolusi logika predikat adalah menggunakan resolusi logika predikat adalah metode yang kuat dan formal untuk pembuktian kebenaran dalam logika predikat, dan kemudian menggabung prinsip matematis dan teknik komputasi untuk menyelesaikan klaim logis. Jadi, kita bisa menggunakan resolusi logika predikat untuk membuktikan suatu kesimpulan dari beberapa premis. Contoh soal pertama. Diberikan premis 1. Setiap orang yang memiliki kucing mencintai binatang. 2.
John memiliki kucing. Buktikan bahwa John mencintai binatang menggunakan resolusi. Jadi yang pertama kita misalkan bahwa orang itu adalah X, memiliki kucing adalah P, cinta binatang adalah Q, dan John adalah Y. Maka pada kalimat pertama, setiap orang yang memiliki kucing mencintai binatang akan disimbolkan dengan for all X, PX, implikasi QX. Dan kalimat kedua, John memiliki kucing akan disimbolkan menjadi PY. Lalu langkah pertama itu kita akan konversi ke bentuk klausa atau CNF. Maka yang kalimat pertama akan menjadi for all X, negasi PX or QX. Dan kalimat kedua tetap PY. Langkah kedua kita negasi dari klaim yang ingin dibuktikan. Maka negasi QY. Langkah ketiga adalah tambahkan negasi klaim ke dalam klausa. Maka didapat 1. Negasi PX or QX, 2. PY, dan 3. Negasi QY. Langkah keempat adalah menerapkan resolusi. Pada klausa 2 dan klausa 1, dari PY dan negasi PY or QY dengan substitusi Y sama dengan John, hasilnya adalah QY. Dan klausa 3 dan hasil resolusi di atas, dari QY dan negasi QY, hasilnya konflik atau kontradiksi. Maka dari itu, karena adanya kontradiksi, maka klaim negasi QY salah. Jadi, untuk John mencintai binatang terbukti benar. Contoh soalnya yaitu diberikan premis 1 yang menyatakan setiap orang yang membaca buku adalah pintar, dan premis 2 menyatakan Alice membaca buku. Buktikan bahwa Alice pintar menggunakan resolusi. Nah, misalkan orang dilambangkan dengan X, membaca buku dilambangkan dengan P, pintar dilambangkan dengan Q, dan Alice dilambangkan dengan A. Maka, setiap orang yang membaca buku adalah pintar dilambangkan dengan matriks X, PX, maka Q, X. Nah, kemudian yang kedua yaitu Alice membaca buku dilambangkan dengan P dan A. Langkah pertama yaitu konversi ke bentuk klausa atau CNF. Nah, langkah kedua yaitu negasi dari klaim yang ingin dibuktikan atau negasi Q atau A. Kemudian langkah ketiga, tambahkan negasi klaim ke dalam klausa. Dan langkah keempat, terapkan resolusinya yaitu klausa 2 dan klausa 1 dari PA dan negasi PA. Kemudian substitusi yaitu X sama dengan A dan hasilnya adalah QA. Kemudian klausa 3 dan hasil resolusi di atas. Dari QA dan negasi QA, hasilnya adalah konflik atau kontradiksi. Karena ada kontradiksi, maka klaim negasi QA salah. Jadi, Alice pintar terbukti benar. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal yang telah saya buat, yaitu ubahlah WFF berikut menjadi bentuk standar Skolem. Di sini terdapat kuantal eksistensial, ada Y sehingga, kemudian terdapat kuantal universal, yaitu untuk setiap X, kemudian terdapat formula logika, negasi P dalam kurung X, dan Q dalam kurung Y atau P dalam kurung Z. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang kedua tadi, yaitu yang langkah pertama kita mengidentifikasi kuantal eksistensialnya. Di sini tadi kuantal eksistensialnya adalah ada Y sehingga. Nah, karena ada Y sehingga itu berada di dalam lingkup kuantal universal untuk setiap X. Kemudian langkah kedua itu kita skolemisasi untuk ada Y sehingga, karena Y-nya tergantung pada X dan Y, kita menggantikan dengan konstanta skolem C. Kemudian yang langkah ketiga itu menggantikan Y dengan C, sehingga hasilnya itu menjadi untuk setiap X tidak negasi P dalam kurung X dan Q dalam kurung C atau P dalam kurung Z. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 4.
Tentukan apakah dari informasi berikut ini dapat disimpulkan bahwa Alice adalah orang tua dari Charlie. Premis 1. Tiap orang tua dari seseorang adalah pengasuh dari seorang tersebut. Setiap X dan setiap Y, X adalah orang tua Y. Jika X adalah orang tua Y, maka X adalah pengasuh Y. Premis 2. Bob adalah pengasuh dari Charlie. Bob pengasuh Charlie. Premis 3. Bob tidak mungkin menjadi orang tua dari Charlie. Bob negasi orang tua Charlie. Bob bukan orang tua Charlie. Premis 4. Jika seorang bukan pengasuh dari Charlie, maka Alice adalah orang tua dari Charlie. Untuk setiap X bukan pengasuh Charlie. Jika X bukan pengasuh Charlie, maka Alice orang tua Charlie. Buktikan bahwa Alice adalah orang tua Charlie. Jadi penyelesaiannya, untuk membuktikan ini, kita akan menggunakan metode resolusi. Langkah-langkah yang akan diambil adalah menggunakan premis-premis ke dalam bentuk klausa-klausa dan kemudian menggunakan resolusi untuk mencapai kesimpulan. Langkah 1, ubah premis-premis ke dalam bentuk klausa. Premis 1, untuk setiap X dan untuk setiap Y, jika X orang tua Y, maka X pengasuh Y. Ekivalen dengan X bukan orang tua Y atau pengasuh atau X pengasuh Y. Klausanya X negasi orang tua Y. X bukan orang tua Y. X pengasuh Y. Atau X pengasuh Y. Premis 2. Bob pengasuh Charlie. Klausanya Bob pengasuh Charlie. Premis 3. Bob bukan orang tua Charlie. Klausanya Bob bukan orang tua Charlie. Premis 4. Untuk setiap X bukan pengasuh Charlie. Jika X bukan pengasuh Charlie, maka Alice orang tua Charlie. Ekivalen dengan X pengasuh Charlie atau Alice orang tua Charlie. Instansiasi XX dengan semua individu yang relevan. Untuk X sama dengan Bob. Jika Bob bukan pengasuh Charlie, maka Alice orang tua Charlie. Ekivalen dengan Bob pengasuh Charlie atau Alice orang tua Charlie. Prosesnya adalah Bob bukan pengasuh Charlie dan Alice orang tua Charlie. Langkah 2, resolusi. Sekarang kita punya himpunan klausa. 1. X bukan orang tua Y. X dan X pengasuh Y. Bob pengasuh Charlie. Bob bukan orang tua Charlie. Keempat, Bob bukan pengasuh Charlie dan Alice orang tua Charlie. Atau Alice orang tua Charlie. 5. Resolusi antara klausa 2 dan klausa 4. Klausa 2, Bob pengasuh Charlie. Klausa 4, Bob bukan pengasuh Charlie atau Alice orang tua Charlie. Terapkan resolusi Bob pengasuh Charlie dan Bob bukan pengasuh Charlie atau Alice orang tua Charlie. Hasil resolusinya adalah Alice orang tua Charlie. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa Alice adalah orang tua dari Charlie berdasarkan premis-premis yang diberikan. Simpulan, dengan menggunakan teknik resolusi pada himpunan klausa yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa Alice adalah orang tua Charlie. Akan menjelaskan contoh soal nomor 5. Contohnya adalah diberikan premis berikut dalam logika predikat. Yang pertama, setiap mahasiswa yang rajin belajar akan lulus ujian. Yang kedua, John adalah seorang mahasiswa dan dia rajin belajar. Kemudian kesimpulannya, apakah John akan lulus ujian? Langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan resolusi logika predikat. Yang pertama adalah tulis bentuknya dalam logika predikat. Premis 1, setiap mahasiswa rajin belajar akan lulus ujian. Menjadi mahasiswa, konjungsi rajin, implikasi lulus. Premis 2, John adalah seorang mahasiswa dan dia rajin belajar. Mahasiswa, dalam kurung John, konjungsi rajin, dalam kurung John. Kesimpulan yang ingin dibuktikan adalah John akan lulus ujian, lulus, dalam kurung John. Yang kedua, ubah ke bentuk klausal, CNF. Premis 1, mahasiswa X, konjungsi rajin, disjungsi lulus. Kemudian gunakan hukum De Morgan untuk mengeliminasi konjungsi dalam negasi. Jadi negasi mahasiswa, disjungsi negasi rajin,
disfungsi lulus. Dalam bentuk klausal, negasi mahasiswa, negasi rajin, dan lulus. Premis 2, mahasiswa dalam kurung John, konjungsi rajin dalam kurung John. Dalam bentuk klausal, mahasiswa dalam kurung John dan rajin dalam kurung John. Kesimpulan yang ingin dibuktikan adalah lulus dalam kurung John. Negasi kesimpulan berarti menjadi negasi lulus dalam kurung John. Maka sekarang klausa yang kita miliki adalah negasi mahasiswa dalam kurung X, negasi rajin dalam kurung X, dan lulus dalam kurung X. Kemudian yang kedua, mahasiswa dalam kurung John. Yang ketiga, rajin dalam kurung John. Dan yang keempat, negasi lulus dalam kurung John. Langkah-langkahnya untuk melakukan resolusi adalah yang pertama, ambil klausa 1, negasi mahasiswa dalam kurung X, negasi rajin dalam kurung X, lulus dalam kurung X. Dan klausa 2, mahasiswa dalam kurung John. Kemudian lakukan unifikasi, yaitu X sama dengan John. Kemudian hasil resolusinya adalah negasi rajin dalam kurung John dan lulus dalam kurung John. Berarti sekarang kita sudah memiliki klausa negasi rajin dalam kurung John, lulus dalam kurung John, rajin dalam kurung John, dan negasi lulus dalam kurung John. Kemudian kita ambil klausa negasi rajin dalam kurung John, lulus dalam kurung John, dan rajin dalam kurung John. Hasil resolusi adalah lulus dalam kurung John. Maka sekarang kita memiliki klausa lulus dalam kurung John dan negasi lulus dalam kurung John. Resolusi antara lulus dalam kurung John dan negasi lulus dalam kurung John adalah menghasilkan klausa kosong. Berarti kesimpulan tersebut valid atau bernilai benar. Kita memiliki dua pernyataan di sini. Yang pertama yaitu semua manusia adalah makhluk hidup, dan yang kedua yaitu Socrates adalah seorang manusia. Kita ingin membuktikan apakah Socrates adalah makhluk hidup. Langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu yang pertama adalah mengubah pernyataan menjadi bentuk logika predikat. X adalah H, yaitu H dikategorikan sebagai manusia. Kemudian X adalah L, dan L dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kemudian di bawahnya, di setiap X, jika X adalah H, maka X adalah L, yang berarti semua manusia adalah makhluk hidup. Langkah yang kedua, kita menerapkan resolusi di sini. Dikarenakan H, yaitu tadi adalah manusia, yaitu Socrates, dan di setiap X, yaitu X adalah H, maka X adalah L. Jika X adalah H, maka X adalah L. Kita dapat menyimpulkan L, yaitu Socrates, adalah makhluk hidup melalui resolusi. Jadi jawabannya adalah Socrates adalah makhluk hidup. Sekian penjelasan mengenai resolusi logika predikat dari kelompok kami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.